Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 4112324043 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi jaringan komputer sebagai tugas ujian akhir semester menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama saya akan tunjukkan yaitu adalah topologi yang saya bangun terdiri dari dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B. Kedua gedung ini dihubungkan melalui sebuah router ISP. Pada masing-masing gedung terdapat satu router Cisco 2901 dan satu switch Cisco 2960, dua komputer klien dan satu server. Jadi setiap gedung dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu VLAN manajemen, VLAN staff, dan VLAN server. Kemudian komunikasi antar VLAN menggunakan router on a stick, sedangkan komunikasi antar gedung menggunakan routing dinamis OSPF. Kemudian yang selanjutnya saya lakukan adalah perintah show VLAN brief pada switch A. Nah, di sini terlihat ya, pada switch A kita telah dibuat 3 VLAN, yaitu VLAN 10 untuk manajemen, VLAN 20 untuk staff, dan VLAN 30 untuk server. Nah, kemudian saya di sini juga akan menunjukkan pada switch B. Nah, caranya kita akan sama ya seperti tadi. Kita akan show VLAN brief. Nah, di sini muncul ya, di switch B ini saya buat VLAN 110 untuk manajemen, VLAN 120 untuk staff, dan VLAN 130 untuk server. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan show interface trunk. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan konfigurasi trunk pada switch A. Jadi trunk ini digunakan untuk membawa beberapa VLAN melalui jalur fisik menggunakan standar IEEE 802.1Q. Nah, berdasarkan hasil tersebut, hasil konfigurasi, jadi port pas Ethernet 0/4 telah berstatus trunking dan mengizinkan VLAN 10, 20, dan 30 untuk diteruskan menuju router A sehingga proses inter VLAN routing dapat berjalan dengan baik. Begitupun pada switch B, di sini kita melakukan hal yang sama, yaitu melakukan perintah untuk show interface trunk. Nah, kemudian selanjutnya di sini terlihat ya, pada switch B port pas Ethernet 0/4 juga telah dikonfigurasi sebagai trunk sehingga VLAN 110, VLAN 120, dan VLAN 130 dapat diteruskan menuju router B. Baik, di sini selanjutnya kita akan mengklik router A untuk melakukan perintah show interface brief. Nah, di sini saya akan menampilkan konfigurasi router on a stick pada router A. Nah, di sini terlihat ya bahwa sub interface Gigabit Ethernet 0/0.10, Gigabit Ethernet 0/0.20, dan Gigabit Ethernet 0/30 telah diaktifkan dengan status up/up. Masing-masing sub interface berfungsi sebagai gateway untuk setiap VLAN. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menampilkan konfigurasi interface pada router B menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini terlihat bahwa seluruh sub interface VLAN 110, VLAN 120, dan VLAN 130 serta interface yang terhubung ke router ISP berstatus up/up. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi router B telah berhasil dan siap digunakan untuk komunikasi jaringan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPF dengan perintah show IP OSPF neighbor. Nah, terlihat bahwa router A telah membentuk hubungan neighbor
dengan rute B dengan status full. Nah, status tersebut menunjukkan bahwa proses pertukaran informasi routing telah berhasil sehingga kedua router dapat saling mengenali jaringan masing-masing. Selanjutnya saya menampilkan informasi protokol routing yang digunakan pada router A menggunakan perintah show IP protokol. Nah, dari hasil yang ditampilkan terlihat bahwa router telah dikonfigurasi menggunakan Routing Information Protocol atau RIP versi 2. Selain itu, ada fitur No Auto Summary juga telah diterapkan sehingga proses routing dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, setelah seluruh konfigurasi jaringan berhasil diterapkan, selanjutnya saya akan melakukan pengujian konektivitas melalui ping ya. Di sini dari PC manajemen gedung A menuju PC manajemen gedung B dengan pingnya yaitu 192.168.110.10. Nah, di sini sudah terlihat bahwa seluruh paket berhasil diterima sehingga komunikasi kedua antar perangkat sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya di sini ngeping lagi untuk pengujian menuju PC staf gedung B, di mana hasil pengujian menunjukkan seluruh paket berhasil diterima tanpa ada paket loss. Nah, kemudian pengujian terakhir dilakukan menuju server gedung B, di mana seluruh paket berhasil diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar gedung semuanya berjalan dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengujian layanan HTTP dengan mengakses web server menggunakan alamat IP 192.168.30.10. Nah, halaman web berhasil ditampilkan sehingga layanan HTTP pada server dapat diakses dengan baik oleh klien. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian layanan FTP. Nah, jadi di sini kita akan ke command prompt, terus kita akan mengetik FTP-nya itu 192.168.30.10. Nah, kemudian kita akan memasukkan username kita yaitu admin dan passwordnya. Selanjutnya dia di situ akan muncul tulisan login. Di sini proses login ini berhasil menggunakan akun yang telah dikonfigurasi. Hal ini menunjukkan bahwa layanan FTP telah berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh klien. Nah, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh konfigurasi jaringan berhasil diterapkan sesuai dengan rancangan. Implementasi VLAN, trunk, router on a stick, routing dinamis menggunakan OSPF dan RIP, serta layanan HTTP dan FTP telah berfungsi dengan baik. Jadi hasil pengujian juga menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik sehingga tujuan pembangunan jaringan pada simulasi ini telah tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun implementasi, saya mohon maaf dan terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.